Halo, teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi pada perkuliahan metodologi penelitian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat proposal menggunakan Microsoft Word. Jadi, kita akan belajar membuat proposal yang rapi. Nah, langkah pertamanya, teman-teman buka aplikasi Microsoft Word. Selanjutnya, sini pilih blank dokumen. Klik 2 kali aja. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, lembarnya masih kosong. Nah, kita akan membuat menurut struktur proposal yang ada di ITB KPP. Nah, yang pertama, teman-teman harus mengatur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Jadi, klik ini ya, klik layout. Ini diklik, teman-teman mengatur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Oke, A4. Kemudian orientationnya pilih yang portrait. Kemudian marginnya. Nah, kalau margin di ITB KPP, nanti teman-teman menggunakan margin bagian topnya 3, kemudian leftnya 4, bottomnya 3, sama rightnya 3. Nah, ini teman-teman atur begini saja, kemudian klik OK. Nah, di sini kalau saya pribadi, saya lebih senang menulis menggunakan tanda ini. Jadi ini tanda untuk menunjukkan apakah ada spasi, kursornya sampai di sebelah mana. Nah, ini tanda ini saya lebih senang. Kita bisa perbesar pakai perbesaran 100. Selanjutnya, sebelum menulis, biasanya saya mengatur dulu jenis tulisannya, berapa spasinya. Nah, itu menggunakan style di sini ya, style di sini. Normal berarti tulisan pada umumnya. Teman-teman bisa klik kanan pada bagian normal ini, kemudian klik modify. Nah, di sini teman-teman atur dulu nih. Tulisannya kalau menurut struktur pedoman itu adalah tulisan Times New Roman. Kemudian untuk normal kita pakai rata kanan kiri. Jadi klik ini ya, ini klik rataan kanan kiri. Nah, tulisannya warna hitam. Hmm. Kemudian formatnya pilih bagian paragraf. Nah, bagian paragraf untuk bagian normal, dia before afternya 0 pt, kemudian line spacingnya pakai 1,5. Nah, ini teman-teman klik don't add space between, jadi jangan sampai ada jarak di antara paragraf. Nah, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman klik OK lagi. Oke, kita sudah mengatur bagian normal. Kemudian, karena nanti kita akan membuat daftar isi otomatis, berarti kita harus buat headingnya. Nah, di sini ada heading 1, heading 2. Kita atur heading 1 dulu. Di bagian heading 1 ini, kita klik kanan. Kita atur lagi, klik modify lagi. Nah, selanjutnya kita atur tulisannya. Sama, Times New Roman. Nah, untuk heading 1 kita pakai tulisannya 12. Nah, rataannya adalah rataan tengah. Nanti heading 1 itu berarti kita pakai untuk tulisan daftar isi, kemudian bab-babnya, bab 1, bab 2, bab 3 itu semua masuk di heading 1. Kemudian tulisannya kita kasih bold dan warnanya hitam. Nah, kemudian kita lanjut di paragrafnya. Kita atur before afternya. Kita kasih 0 ya. Nah, kasih 0.
Kemudian line spacing. Kalau untuk di sini line spacingnya kita pakai 1,5 juga. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk di heading 2. Nah, di heading 2 juga Times New Roman, tulisannya ini ukuran 12. Nah, kalau heading 2 itu berarti masuk di bagian subbabnya. Kalau tadi babnya masuk di heading 1, nanti subbabnya itu masuk di heading 2. Jadi rataannya pakai kanan kiri ya. Kemudian ini kita kasih bold juga karena subbab dia tetap bold. Kemudian tulisannya warna hitam. Nah, teman-teman klik format atau di paragrafnya lagi. Di paragraf ini dia nol ya. Nol. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah kita membuat begini, baru selanjutnya kita memberikan tulisan. Nah, untuk tulisan di sini saya memakai tulisan dari milik salah satu mahasiswa yang telah menulis. Hanya salah satu mahasiswa yang sudah membuat tulisan, walaupun belum sempurna. Nah, tulisan ini kita pakai untuk membuat proposal yang rapi. Ya, ini tulisan untuk teman kita yang bernama Sergio Xiao. Tapi belum rapi ya tulisannya. Nah, kemudian untuk melihat dia punya bagian apakah sudah masuk heading atau belum. Nah, teman-teman klik bagian view ini. View, diklik, pilih navigation pane atau kita buat mapnya. Ternyata belum ada heading di sini. Kalau sudah ada heading, nanti di sebelah kiri ini muncul babnya atau subbabnya di sini. Jadi dia kayak seperti daftar isi yang bisa kita klik-klik nih di sebelah kiri ini. Nah, ini belum ya, nanti kita buat. Oke, ini adalah judul. Nah, tulisannya dia belum memiliki judul secara spesifik. Judulnya baru metodologi penelitian. Nah, karena dia masuk kategori normal, jadi untuk bagian covernya kita yang mengatur sendiri. Nah, berarti kita kasih bold karena ini judul, tulisannya boleh lebih besar. Nah, 16. Kemudian di sini ini tidak perlu ya. Nah, setelah judul, biasanya cover itu adalah logo. Jadi nanti teman-teman taruh logo di sini. Logo ITB KPP atau logo kampus teman-teman. Taruh di sini. Kemudian disusun oleh. Nah, ini disusun oleh biasanya juga dia tulisannya bold. Nah, tulisannya bold tapi dia tidak huruf kapital. Nah, supaya tulisannya itu sesuai seperti tulisannya itu kapitalis H4. Jadi dia hanya kapital di bagian depan suku kata. Teman-teman bisa kasih bold dulu, baru teman-teman atur di sini ya. A besar A kecil ini diklik, teman-teman tulis kapitalis S word ini diklik. Nah, akhirnya, nah, kalimat disusun. Disusun ini bukan menunjukkan nama tempat. Jadi harusnya ini disambung. Oleh, kemudian sebaiknya titik dua. Nah, di sini ada nama dan NIM. Nah, menurut pedoman kami, namanya tidak perlu ditulis. Langsung nama dari mahasiswanya itu tersebut, kemudian NIM. Kemudian teman-teman lihat di sini ada kayak titik ya. Ini berarti spasi. Nah, dengan menggunakan tanda ini, teman-teman bisa melihat bahwa sebelum kata ini ditulis ternyata udah ada spasi di sini. Ini bisa dihapus. Nah, nama si mahasiswa itu juga bukan huruf kapital.
dia hanya kapital di depan suku kata. Jadi ini juga diklik, ceng namanya ceng case-nya diklik, teman-teman tulis kapitalis H word ini ya, ini diklik ya. Nah, supaya namanya hanya kapital di depan suku kata. Oke, kemudian ini ada tipe ya. Ini bold. Dia bold, kemudian dia pakai spasinya satu saja. Nah, spasi satu, ini line spacingnya pilih yang single. Oke. Nah, di sini program studi perencanaan wilayah dan kota. Oke. Nah, kemudian institut. Institut ini bisa teman-teman pakai enter atau shift enter. Kalau shift enter, tandanya akan seperti ini. Berarti dia akan menjadi satu kesatuan dengan kalimat di atasnya. Institut Teknologi dan Bisnis Karya Pembangunan Papua. Oke, kemudian shift enter lagi supaya dia akan tetap menjadi satu kesatuan. Dia tidak akan dipisah. Kemudian 2026. Oke. Nah, karena cover, harusnya tulisannya ini kanan sama kirinya itu sama. Kalau tadi bagian kanannya itu batasnya 3 dan kiri 4, khusus di cover, maka semua batasnya adalah sama. 3 3 atas 3 bawah 3. Nah, gimana cara merubahnya? Supaya di bagian cover ini saja yang batasnya kanan, kiri, atas, bawahnya 3. Sedangkan bagian bawahnya ini tetap 4. Nah, caranya di bagian sini, ini kan sudah ada peg break. Di sini peg break itu artinya pemisah antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya, tapi ukurannya sama. Nah, ini kita hapus dulu. Hapus dulu peg breaknya. Nah, kita pakai yang di bagian layout ini. Klik layout, kemudian bagian breaks-nya nih. Teman-teman klik. Pilih yang next page. Artinya halaman yang satu dengan halaman yang di bawahnya dia memiliki beda, sectionnya berbeda dan ukurannya akan berbeda kalau kita atur berbeda. Nah, ini diklik. Nah, nanti muncul section break. Nah, setelah muncul ini, nah kita klik di cover ini, teman-teman atur ukuran kertasnya di bagian margin. Pilih custom margin. Nah, ini teman-teman atur untuk bagian leftnya itu adalah 3. Sehingga semua batas tepinya adalah 3. Kemudian klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di covernya 3, kirinya, tapi di halaman selanjutnya bagian kirinya adalah 4 cm. Nah, ini kan 4 cm, di covernya dia 3 cm. Oke, selanjutnya di sini. Nah, sebelum bab 1, di sini harusnya ada daftar isi. Nah, daftar isi, teman-teman klik heading 1. Nah, heading 1, nah, kamu sebelah kiri muncul ya, karena kita sudah klik heading. Nah, ini adalah daftar isi. Nah, nanti di sini kita akan mengisi daftar isi yang otomatis. Jadi tidak perlu kita menulis daftar isinya, nanti otomatis dari Word-nya yang akan membaca sesuai heading kita. Nah, kemudian kita pisah. Karena daftar isi biasanya itu halamannya Romawi, sedangkan bab biasanya halamannya itu mohon maaf, daftar isi biasanya pakai Romawi I2, I3 gitu ya. Kalau bab 1 pendahuluan dan bab-bab selanjutnya biasanya pakai halaman angka. Gitu, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini kita atur.
Caranya sama seperti yang di cover tadi. Jadi kita klik layout dulu, ada bricks-nya, kemudian kita klik next page. Nah, berarti ada pemisah di sini. Nanti ketika daftar isinya pakai halaman Romawi, maka tidak akan berpengaruh dengan bab yang selanjutnya. Nanti di sini kita akan pakai daftar isi otomatis. Tapi daftar isi hanya bisa dibuat kalau kita sudah membuat isinya di dalam dulu. Isinya selesai, baru daftar isi otomatisnya baru kita buat. Oke, selanjutnya di sini bab 1. Nah, bab 1 pendahuluan. Nah, di sini supaya muncul babnya, kita pakai heading juga. Bab kita pakai heading 1, sehingga di sini muncul bab 1. Tapi bab 1 saja, pendahuluannya nggak ikut. Nah, caranya di bab 1 ini kita gabung dulu dengan pendahuluan. Oke, setelah gabung begini, teman-teman klik Shift Enter. Klik Shift, ditahan, tekan Enter. Nah, yang menyatakan bahwa kalimat di atas dan di bawahnya itu dia masih menyambung. Sehingga ketika di heading, dia akan tetap muncul bab 1 bagian pendahuluan. Nah, bab 1 ini karena dia masih satu kesatuan, kita pakai dia line spacing single. Nah, teman-teman pakai keyboardnya bisa tekan kontrol, sambil tekan kontrol ditahan, tekan angka 1. Nah, berarti dia heading 1, line spacingnya 1. Oke, di sini menurut pedoman kita klik 2 kali ya, spasinya 2. Kemudian, nah di sini bab 1 pendahuluan itu dia pakai heading 2 ya. Nah, ketika pakai heading 2, dia akan muncul latar belakang yang merupakan subbab dari bab 1. Nah, di latar belakang ini, menurut pedoman, kita kasih dia angka 1.1, yang menyatakan dia ada di bab 1 dengan nomor 1. Nah, latar belakang ini berisi berarti uraian tentang alasan kenapa penelitian itu dilakukan, apa yang melatar belakangi. Jadi ada awal mulanya dulu, ada suatu permasalahan yang sampai nanti di akhir di bagian bawah dari isi latar belakang itu yang menjadi sebab penelitian itu diangkat. Nah, itu masuk di latar belakang. Kemudian setelah latar belakang, menurut pedoman, yang selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini juga dikasih heading 2. Nah, rumusan masalah ini berarti berisi tentang masalah apa yang mau kita selesaikan. Dia dirumuskan masalahnya. Biasanya rumusan masalah itu dia berupa pertanyaan. Kalau penelitian kita tentang banjir misalnya, maka rumusan masalahnya itu bisa jadi tentang bagaimana mengatasi banjir tersebut. Nah, jadi suatu penelitian nanti pembahasannya itu berdasarkan acuannya rumusan masalah yang ditanyakan. Nanti di akhir dari penelitian itu dia akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini dikasih angka 1.2. Nah, oke. Selanjutnya setelah rumusan masalah, menurut pedoman, itu ada batasan penelitian. Kita kasih heading 2, 1.3 itu adalah batasan penelitian. Nah, selanjutnya di batasan penelitian ini adalah batas dari penelitian yang dilakukan. Jadi supaya penelitian ini terarah, tidak meluas. Jadi ada yang namanya batasan penelitian. Jadi ketika nanti teman-teman seminar atau teman-teman ujian, ketika ada penguji yang menanyakan penelitian teman-teman di luar dari apa yang teman-teman batasi,
itu bukan kewajiban teman-teman untuk menjawab. Jadi semuanya itu ada batasnya. Sama kayak kita punya rumah. Rumah kita pagarin, kita kasih batas. Nah, ketika kita membangun di luar dari batas yang sudah kita tentukan, berarti itu ada pelanggaran di situ. Dan itu tidak boleh. Jadi ini penting di suatu penelitian, memang kita cantumkan sebab batasan penelitian supaya penelitian kita tidak meluas, tidak melebar. Nah, setelah batasan penelitian, ada yang namanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bukan huruf kapital ya. Dia kapital hanya di depan suku kata. Jadi di bagian changes-nya, kita klik kapitalis H word. Nah, ini kita kasih heading 2. Tujuan penelitian ini dia pakai 1.4 ya nomornya. Nah, tujuan penelitian ini dia sesuai dengan rumusan masalah. Jadi kalau teman-teman punya rumusan masalah cuma satu, maka tujuan penelitiannya cuma satu. Dan tujuan penelitian ini dia sesuai dengan isi dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya bagaimana saluran drainase? Oh, ini teman kita ini mungkin bagaimana cara mengatasi saluran drainase yang tidak optimal dalam menampung ya, ini dalam menampung air saat curah hujan tinggi. Nah, nanti ini dikaji lagi ya rumusan masalahnya. Nah, kemudian nanti tujuan penelitiannya harus sesuai dengan ini. Tujuan dari penelitian ini, jadi teman-teman pakai di depan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, bisa. Ini tergantung dari pembimbingnya nanti. Untuk mengidentifikasi berarti cara ini ya, ini di copy. Dia harus sesuai dengan apa yang ada di rumusan masalah. Nah, untuk mengidentifikasi bisa, untuk menganalisis, atau nanti dari teman-teman dengan pembimbingnya kira-kira kalimat apa yang cocok dan yang mau ditaruh di sini. Nah, itu di tujuan penelitian. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Ini juga hanya kapital di depan suku kata. Nah, ini dikasih heading 2 juga. Kasih 1.5. Nah, dia manfaat. Nah, manfaat penelitian tuh tidak seperti ini ya. Manfaat penelitian itu nanti di dalamnya ada yang pertama manfaat teoritis. Nah, ini ada manfaat teoritis dulu. Kemudian ada yang kedua namanya manfaat praktis. Itu di penelitian, manfaat penelitian. Nanti di sini. Kalau membantu pemerintah, berarti dia di sini masuk di manfaat praktis. Berarti manfaat teoritisnya belum ada nih. Nanti bisa diisi. Nah, selanjutnya setelah manfaat penelitian, menurut pedoman ada yang namanya sistematika penelitian. Nah, itu masuk di 1.6. Sistematika penelitian. Berarti berisi tentang bagaimana urutan dari penulisan penelitian ini.
Berarti teman-teman jelaskan di sistematika penelitian ini bab satunya, misalkan bab satu berisi apa, nanti bab duanya berisi apa, bab tiga dan seterusnya. Nah, ini semua masuk di sistematika penelitian. Nah, selanjutnya sekarang kita ke bab 2. Nah, untuk ke bab 2 itu teman-teman klik kontrol, tekan kontrol pada keyboard, kemudian klik enter. Nanti ada page break. Nah, page break begini maksudnya tulisan yang ada di atas ketika kita mau menambahkan, misalnya kita mau mengisi, nah kalau kita enter ke bawah, dia tidak akan merubah. Yang setelah page break ini dia tidak akan ikut terenter ke bawah. Tapi kalau kita nggak pakai enter, misalkan di sini kita mau kita kita nggak pakai page break, kemudian kita enter, maka tulisan di bawah-bawahnya sini juga akan terenter untuk menjaga kekonsistenan penulisan dan jarak spasinya. Sehingga di sini kita pakai page break. Nah, kemudian di sini sekarang bab 2. Ini bab satu udah komplit ya. Dari 1.1 sampai 1.6. Sekarang kita ke bab 2 kajian teori. Nah, bab 2 ini kita kasih heading 1. Nah, di sini bab 2 ya. Tapi bab 2-nya itu kajian teorinya nggak masuk. Berarti di sini kita gabungin dulu. Nah, teman-teman ingat tekan Shift Enter. Nah, Shift Enter berarti menyatakan kalimat di atas dengan kalimat yang di bawah masih menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian di sini dia line spacingnya single aja satu. Nah, teman-teman di bab 2 klik Ctrl terus angka 1. Nah, selanjutnya di kajian teori ini menurut pedoman ada yang namanya tinjauan pustaka dan landasan teori. Berarti klik heading 2 dulu, kasih nama 2.1. Berarti pada bab 2 dengan nomor urut 1, di situ ada tinjauan pustaka. Nah, kemudian heading 2 lagi, 2.2 itu ada landasan teori. Oke, ini isi dari kajian teori. Isinya apa? Nanti di tinjauan pustaka itu biasanya berisi tentang kerangka berpikir. Ada kerangka berpikir dari penelitian seperti apa, ada penelitian terdahulu untuk menyambungkan antara penelitian sebelumnya. Apakah pernah ada yang meneliti dengan hal yang sejenis? Kemudian perbedaannya apa? Kenapa kita melakukan penelitian ini berdasarkan kesesuaian penelitian yang terdahulu? Kemudian kerangka berpikir kita nanti apa? Selanjutnya sama kalau ada hipotesis penelitian. Nah, semua itu masuk pada bagian tinjauan pustaka. Nanti dari teman-teman, apakah mau dipisah atau mau dijadikan satu narasi deskripsi, itu dari teman-teman. Kemudian di sini ada landasan teori. Landasan teori berarti teori-teori yang mendukung penelitian teman-teman. Nah, usahakan supaya teori-teori yang digunakan tidak terlalu meluas. Hanya teori-teori yang kiranya bermanfaat teman-teman gunakan untuk nanti di bab 4 bagian hasil dan pembahasan. Itu semua teori-teorinya masuk di landasan teori. Dan ingat, teori ini harus sesuai dengan variabel penelitian yang teman-teman ambil. Nah, nanti teorinya bisa teman-teman masukkan semua di landasan teori. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Wah, teman kita ini belum sampai bab 3 ya. Jadi, tulisan teman kita ini nanti masih perlu perbaikan lagi karena belum sesuai dengan isi dari bab 2. Nah, untuk ke bab 3, berarti teman-teman tekan kontrol, kemudian enter. Berarti dia dipisah ya.
dia merupakan kertas terpisah. Supaya ketika nanti teman-teman enter di bagian sini, nah bagian bawah sini di bab 3 tidak akan berubah, tidak akan ikut terenter ke bawah. Nah, ini klik heading 1. Nah, ini adalah bagian bab 3. Kemudian klik shift enter bagian metodologi penelitian. Nah, ini ya. Kemudian dia adalah line spacing 1. Oke, sekarang kita enter. Nah, di bagian bab 3 ini apa saja? Nah, kita lihat di bagian bab 3 itu ada 8 poin. Nah, 8 poin itu apa saja? Yang pertama adalah metode penelitian. Nah, kita tulis dulu isinya. Kemudian ada waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya ada subjek penelitian, kemudian ada prosedur penelitian, ada data dan sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian ada, oh maaf ya, di sini teknik pengumpulan dan validasi data. Nah, oke, selanjutnya ada teknik analisis data. Dan yang terakhir ada indikator capaian penelitian. Nah, semuanya ini kita bold, kemudian kita kasih dia heading 2. Nah, dia masuk semua di bagian subbab dari bab 3. Tinggal kita kasih angka. Berarti metode penelitian nomor urut 3.1. Berarti dia ada di bab 3 dengan nomor urut 1. Ini 3.2, ini 3.3, kemudian 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, dan yang terakhir adalah 3.8. Nah, di metode penelitian ini adalah metode apa yang teman-teman gunakan di bagian penelitian. Nah, ini nanti teman-teman coba kaji dan diskusikan. Metode penelitian itu ada banyak, nanti bisa teman-teman cari tahu. Nah, ada juga namanya metode mungkin deskripsi analitis, kemudian ada metode kuantitatif, kualitatif, ada metode R&D, gitu. Nanti teman-teman coba cari tahu nih masuk di metode apa, bisa didiskusikan. Kemudian selanjutnya di waktu dan tempat penelitian, itu teman-teman jelasin bahwa penelitian ini teman-teman lakukan kapan dan tempatnya di mana. Nah, terus di bagian subjek penelitian, itu isi di dalamnya itu ada populasi dan sampel. Nah, ini ada dua ya, populasi dan sampel. Berarti mengambil populasinya apa dari populasi tersebut dipersempit ke sampel. Contohnya kalau kayak di kewirausahaan, mungkin populasi penelitiannya adalah tentang UMKM, misalnya UMKM di Kabupaten Jayapura. Nanti sampelnya itu UMKM di lokasi tertentu yang ada di Kabupaten Jayapura. Contohnya itu. Kemudian kalau kayak penelitian teman kita ini tentang tadi tentang drainase air, mungkin tentang drainase air, misalkan di daerah Ningbo, misalkan. Nanti sampelnya itu mungkin di
daerah Nimbo itu dipersempit lagi, sampelnya apa gitu. Nah, itu teman-teman bisa diskusikan. Kemudian ini prosedur penelitian. Berarti dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkahnya seperti apa? Itu masuk di prosedur. Kemudian untuk data dan sumber data, berarti data yang teman-teman itu ambil, datanya itu seperti apa? Data primernya apa? Data sekundernya apa? Dan sumber datanya dari mana? Nah, itu teman-teman masukkan di data dan sumber data. Nah, teman-teman bisa cari contoh juga di internet seperti apa itu supaya teman-teman punya gambaran. Kemudian teknik pengumpulan dan validasi data. Teknik pengumpulan mengambil data dari penelitian ini dengan cara apa? Mungkin ada observasi, ada wawancara. Nah, validasi datanya seperti apa? Itu semua masuk di sini. Kemudian untuk menganalisis datanya, teman-teman menganalisis dengan cara apa? Nih ada juga di sini. Dan yang terakhir indikator. Nah, untuk melihat penelitian tersebut berhasil atau tidak, nah dimasukkan indikatornya. Kira-kira indikatornya seperti apa? Nah, teman-teman masukkan supaya ketika teman-teman melakukan pembahasan di situ menjadi acuan. Indikator ini menjadi acuan penelitian tersebut berhasil atau tidak. Nah, itu untuk bagian proposal. Nanti di bagian proposal terakhir itu ada yang namanya daftar pustaka ya. Berarti kita kasih kontrol enter lagi. Nah, heading 1 bagian terakhir ada yang namanya daftar pustaka. Nah, nanti ini pustaka-pustaka yang teman-teman gunakan semuanya masukkan di sini. Khususnya di bagian kajian teori ya. Di bagian kajian teori, subbab landasan teori, teori-teori dari peneliti, semuanya harus masuk di sini. Jadi ketika citasinya namanya ada di bab 2, nah harusnya di daftar pustakanya pun juga ada untuk menjadi sumber pustakanya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang teman-teman buat halamannya. Nah, ini teman-teman bisa tinggal klik-klik ya. Oh, saya kayaknya kepengen lihat bagian metode penelitian saya. Berarti tinggal klik metode penelitian. Saya mau lihat tadi tinjauan pustaka saya seperti apa ya. Teman-teman klik tinjauan pustaka. Jadi lebih mempermudah ya. Nah, selanjutnya adalah tentang halaman. Setelah membuat begini, teman-teman tinggal masukkan halamannya. Berarti teman-teman klik di insert di bagian headernya, footer ya. Footer, halaman, kemudian footer ini, atau teman-teman bisa pilih page number aja ya, supaya langsung. Page number untuk daftar isi berarti pakai page number tengah. Oke. Ini kita kasih dia footer from bottom itu jaraknya adalah 1,5. Hmm. Kemudian page numbernya di sini formatnya kita pakai format yang ini ya, Romawi. Tapi kita mulai dari nomor 2 karena halaman 1 itu kita hitung sebagai Romawi 1, nomor urut 1 itu untuk bagian cover. Tapi cover tidak diberi halaman, tapi dihitung. Nah, oke. Nah, selanjutnya, setelah ini, teman-teman lanjut di bagian bab 1. Oh, ini masuk ya, ini tidak masuk di sini. Ini kita remove, bagian covernya di remove, halamannya, kemudian kita kasih next. Nah, di daftar isi, dia Romawi 2, kemudian kita next lagi, kita kasih link to previous, berarti dia berbeda dengan halaman sebelumnya. Nah, ini 1,5 juga, kita kasih dia
halamannya di pinggir. Nah, halamannya di pinggir. Nah, di pinggir 1,5 dia mulai kita format, dia mulai dari halaman 1. Oke. Nah, oke, sekarang teman-teman bisa lihat. Jadi bagian covernya, ini covernya ya. Covernya ini tidak ada halaman, halamannya tidak ditulis. Nah, tidak ditulis. Daftar isi halamannya 2. Nah, bab 1 dia mulai dari angka 1. Nah, selanjutnya di daftar isi, setelah ini kita bisa buat daftar isi otomatis. Teman-teman klik reference, kemudian table of contents, pilih yang pakai heading. Ada heading ini, contents. Pilih yang konten. Nanti konten ini bisa kita ganti dengan halaman. Klik, dia akan jadi halaman daftar isi otomatis. Nah, tinggal teman-teman atur. Nah, bagian kontensnya ini dia pakai Times New Roman nomor 12, warnanya hitam, dia pakai rata sebelah kiri. Nah, sebelah kanan ya, minta maaf kanan. Ini halaman. Oke, ini daftar isinya. Nah, halaman sampulnya karena tadi nggak kita kasih heading, nggak muncul. Jadi teman-teman enter, teman-teman tulis halaman judul. Selanjutnya, teman-teman tinggal enter dia copy, dia punya titik-titik, itu di copy. Nah, selanjutnya dikasih halaman 1. Oke, ya, ini teman-teman tinggal atur aja ya. Bisa atur dia punya line spacing. Kasih before afternya 0, kemudian 1,5. Oke. Nah, teman-teman bisa atur. Selanjutnya, biasanya bagian bab itu dia bold. Babnya saja ya yang bold. Hmm, Nah, ini bold. Nah, teman-teman bisa atur. Nah, ini juga ya. Bold. Jadi khususnya ini subbabnya tidak. Nah, jadi sudah selesai ya. Ini cara membuat proposal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, jangan lupa setelah menulis teman-teman save ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.